Baiklah, rekan sejawat optometris dan mahasiswa optometris yang kita banggakan, kita akan lanjut ke materi ketiga ya. Materi ketiga tentang lensa optalmik untuk miopia kontrol. Intinya seperti itu yang akan dibawakan dari Essilor Indonesia dari dengan narasumber Bapak Suhendro MDRO. Kita mau cek sound dulu Pak Suhendro, sudah adakah di Zoom Pak Hendro? Selamat pagi, Mas Isyu. Selamat pagi Pak Hendro Oke, ya. sudah bisa dengar suara saya dengan baik? Alhamdulillah sudah Pak. Wah, Oke, teman main saya eh, dari kuliah ini. Bukan teman nakal ya. iya, oke, oke. Oke, Pak Hendro. Eh, ini kita mau membahas tentang lensa miopia kontrol ya. Jadi Yes, oke. dipersilahkan waktu dan tempatnya, kami persilahkan nanti kita bisa diskusi bareng setelah Bapak menyampaikan materi. Baik, Monggo. Ya. baik. Selamat pagi, Bapak Ibu dan rekan-rekan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat mata untuk teman-teman sejawat, profesi, dan mungkin ada praktisi kesehatan mata lainnya ya, karena ini webinar. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan di sisi hari ini dikasih kesempatan dari kami, Grup Essilor Rustika, untuk memberikan sedikit insight dan juga menjelaskan solusi inovatif lensa optalmik dari brand kami yaitu Essilor Stellest. Jadi Pak Isyu dan juga teman-teman yang lain, sedikit saya akan menambahkan wawasan awal ya, mungkin untuk memberikan sharing karena memang kami adalah tim Leonardo Essilor Vision Care itu mendapatkan informasi-informasi pengetahuan yang sangat up to juga dan juga tentunya untuk bisa memaksimalkan pengetahuan kita dan juga meningkatkan kualitas praktek di terlebih pada retail optikal dan juga klinikal ataupun rumah sakit. Langsung saja akan saya share dengan sedikit judul ya di sesi webinar The Ins and Out of Progressive Myopia, yaitu dengan peran optometris karena kita kebanyakan di sini optometris juga mungkin ada tenaga kesehatan dalam manajemen miopia. Jadi kita mengenal istilah sekarang yang lagi trending manajemen miopia dan solusi lensa miopia kontrol yang diberikan dari inovasi dari Essilor Lens. Salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian, saya Suendro Leonardo, Vision Care Trainer Essilor Indonesia. Dan judul hari ini memang sangat menjadi suatu perhatian karena adanya perkembangan miopia, bahkan perkembangan miopia yang sangat progresif dan seluk-beluk tentang ini, tentang kita share juga dan tetap berjalan adanya penelitian tentang miopia. Nah, mulai dengan bagaimana pergeseran paradigma solusi dalam memenangani miopia. Jadi dalam manajemen miopia, harapannya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kita harus mengubah pandangan, cara pandang dalam solusi memberikan koreksi miopia, tapi yang hanya reaktif, tapi menjadi perawatan mata yang proaktif dan jangka panjang tentunya. Karena tujuannya tentunya keseluruhannya adalah menjaga kesehatan mata, melestarikan kesehatan mata seumur hidup. Terlebih targetnya adalah yang paling trending adalah perkembangan miopia pada anak-anak. Sedikit insight tentang miopia tapi sudah disampaikan oleh Ibu Ferus dan juga Ibu Nurlela tadi, Nurzelena, bahwa miopia ini adalah kondisi yang seumur hidup ya. Dan yang menjadi satu perhatian, penyebabnya ini adalah pertama adalah power refraksi yang berlebihan yang hadir dari kurvatur kornea dan juga power dari lensa juga yang menjadi salah satunya. Dan yang paling umum, paling common adalah panjang aksial ataupun aksial length yang berlebihan. Jadi ini berhubungan nanti dengan apa sih alat yang saat ini perlu diimprove dalam dalam manajemen miopia di praktek optikal. Ya, untuk keseluruhan lainnya tadi disampaikan oleh Bu Fairis. Nah, dan juga selalu diperkenalkan dalam webinar ataupun training seminar miopia bagaimana adanya peningkatan dalam angka kejadian miopia dan ini saat ini menjadi masuk kategori silent epidemi dan paling terbesar memang adalah di Asia Timur tapi seluruh belahan dunia diperkirakan nanti tahun 2050 satu di antara dua orang menderita miopia. Ini suatu kesempatan bisnis yang luar biasa untuk retail optikal tapi menjadi kekhawatiran bagai kualitas hidup, kualitas keluarga, kualitas bangsa juga. Nah,
Yang oke, ini mohon maaf kalau ada terganggu di atas, saya ada panelnya. Harapannya di sini di praktek optikal dan juga klinikal rumah sakit, kita beralih dari koreksi sederhana untuk penanganan miopia menjadi perawatan penglihatan jangka panjang. Tujuan utama dari koreksi miopia dengan single vision saja memang untuk memberikan kualitas ketajaman penglihatan dengan visual kualitas terbaik. Akan tapi dalam manajemen miopia adalah memberikan ketajaman penglihatan dan juga bagaimana menghandle ataupun manage dalam memperlambat perkembangan miopia. Pendekatannya dengan reaktifnya dengan kacamata ataupun lensa kontak, tidak membahas perkembangan miopia, tapi untuk manajemen miopia adalah intervensi protektif untuk memperlambat perkembangan miopia, strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko miopia dan mengurangi risiko potensi patologis. Dan risiko patologis untuk kesehatan mata tadi disampaikan oleh Bu Feris juga bahwa ini sangat berbahaya karena akan mengurangi kualitas mata. Seiring dengan meningkatnya SEP, ya, risiko dari miopia itu juga akan meningkat. Ya, contohnya di derajat miopia rendah ada faktor risikonya juga akan terjadinya masalah patologi seperti MMD, miopia macular degenerasi, ablasi retina, retinal detachment, katarak, post subkapsular dan juga glaukoma. Walaupun itu di derajat rendah, moderate, menengah ataupun tinggi mulai dari 6 ke atas. Nah, harapannya nanti untuk manajemen miopia ini tidak mencapai di miopia tinggi yang sangat besar dari resiko tersebut. Ya, solusi manajemen miopia intervensi yang kita kenal, tapi untuk optometris ya ataupun optisian di Indonesia yang kita akses bisa hanya di lensa kacamata progresif dengan atau bifokal, peripheral defocus lens, DIMS, HAL yang berhubungan dengan produk dari Essilor Rustica nanti dot. Tapi di lensa kontak sebenarnya ada multifocal contact lens untuk myopia management yang bisa diakses oleh optometris, tapi mungkin di Indonesia belum ada. Extended depth focus contact lens, dual focus contact lens ortokeratologi. Dan untuk ortokit tentunya kembali lagi harus ada penunjang alat diagnostik dan juga adanya kolaborasi dengan dokter spesialis mata ataupun ophthalmologis. Termasuk juga untuk obat-obatan dan atropin. Jadi untuk intervensi yang kita bisa akses untuk optometris, kacamata dan lensa kontak ya. Tapi bagaimana dengan lensa kontak dalam penanganan miopia? Benefitnya adalah lapang pandang yang lebih luas ya, karena dipasang di depan kornea tentunya estetis karena tidak mengganggu kacamata, praktis untuk olahraga dan efektivitas didukung oleh studi klinis. Risiko kekurangannya adalah risiko infeksi dan ini kembali lagi ini anak-anak ya. Jadi dalam penanganannya akan menjadi kesulitan dalam pemantauan ataupun kepatuhan kepada orang tua dan anak-anak. Tidak cocok untuk aktivitas berbasis air, contohnya mau ke pantai, itu akan sangat kompleks ya untuk dampak-dampaknya. Semoga panelnya itu tidak mengganggu ya. Oke. Dan berikutnya adalah solusi lensa optalmik yang akan kita perkenalkan dari brand kami. Benefitnya adalah lebih sederhana karena pemasangannya seperti kacamata saja dan kacamata single vision. Dan non-invasif karena tidak menyentuh bagian bola mata dan bukan obat-obatan, mudah diterapkan dan lebih terjangkau dibandingkan solusi intervensi lainnya ya karena di kortoke ataupun di atropin kalau atropin mungkin berkepanjangannya yang itu agak lebih costing akan lebih biayanya dan kemanjurannya sudah didukung oleh studi klinis nanti kita akan lihat dari Stereocells. Kekurangannya membutuhkan frame yang terpasang dengan baik dan tentunya ini dalam sisi dispensing kita otomatis optician akan lebih banyak. Risiko bingkai patah terlebih pada anak-anak dan waktu pemakaian minimum yang dibutuhkan. Memang ada syarat pemakaian yang dibutuhkan. Tapi harapannya adalah lensa ini solusinya dipakai sepanjang hari. Nah, sedikit insight tentang lensa optalmik, ilmu di baliknya bagaimana pengendalian miopia bekerja. Di lensa single vision akan memberikan fokus hanya di bagian tengah, center, retina, tepatnya di makula. Tapi akan memberikan defokus hiperopia di bagian belakang retina. Ini yang menyebabkan akan memberikan persinyalan untuk sumbu bola mata tetap bertambah. Akan tapi dalam myopia management, solusi yang diharapkan adalah tetap menjaga penglihatan sentral yang jelas di makula tentunya, membuat defokus perifer di depan retina. Dan defokus di depan retina ini diyakini memberi sinyal kepada mata untuk memperlambat pertumbuhannya. Sinyal itu akan masuk ke otak ya dan akan harapannya seperti ditahan tarik tambang ya. Jadi tidak manjang lagi sumbu bola matanya. Dan ini teori yang digunakan untuk lensa optalmik dan lensa kontak lunak yang disetujui dalam penanganan. Dan ini ada studinya, yaitu oleh Logan NS Bullimore
Optical Intervention of Myopia Control. Teman-teman mungkin silakan search di browser ya, silakan. Nah, tapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana kita mengetahui faktor risiko miopia. Dan ini perlu kita identifikasi. Ada beberapa referensi. Yang paling umum adalah dari miopia profile, mulai dari usia, ya nanti akan ada sedikit grafiknya juga yang studi oleh San Caridul. Dan kemudian riwayat keluarga, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Virus, etnis, waktu yang dihabiskan di luar ruangan dan waktu yang dihabiskan di jarak dekat, dan kelainan refraksinya juga timbulnya, dan ke peningkatan dalam setahun terakhir. Dan ini menjadi faktor utama dalam proses anamnesa di toko ya teman-teman, untuk mengetahui faktor risiko miopia yang berkembang ataupun bahkan progresif. Nah, kita akan masuk ke bagaimana Essilor Sedika Group kami menjadi visi jangka panjang untuk menjaga kesehatan mata, kualitas kesehatan mata, ya terlebih pada anak-anak, dan menjadi visi jangka panjang untuk penanganan miopia. Sejak kapan? Essilor Sedika sebenarnya sudah aware tentang kesehatan ini dengan melakukan beberapa studi dan kerjasama klinikal dengan ahli dan juga oftalmologis. Sejak 1980, kita ada mendukung uji klinis dengan lensa progresif. Kemudian yang menjadi tolak ukur utama di tahun 2010, kita mendesain lensa progresif khusus untuk anak-anak, yaitu Myopilux ya. Dan di tonggak sejarahnya lensa terbaru adalah di 2013, kita bekerjasama dengan Wenzhou Medical University untuk pusat penelitian dan inovasi. Dan mulailah di tahun 2018 adanya studi pemakaian dengan clinical study Essilor Stellest. Dan di 2020 diluncurkanlah Essilor Stellest mulai dari di Tiongkok dan tersebar di seluruh dunia. Dan menjadi salah satu perhatiannya lah kita sudah juga menyampaikan hal ini dalam konferensi miopia internasional dan juga Asosiasi Research of Vision and Ophthalmology. Jadi ini kebanyakan tentunya adalah optometris dan optometris dokter dan juga ophthalmologis. Oke, langsung masuk ke Essilor Stellest ya. Dan harapannya tujuannya adalah tentunya untuk memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak walaupun mereka miopia, mereka matanya sehat seumur hidup terlestarikan. Dan ini tentunya Essilor Stellest adalah kategori dalam manajemen miopia untuk anak-anak. Mengapa? Ya, mengapa perlu dikendalikan dari miopia? Ini pertanyaan dari orang tua, kenapa anak saya yang jadi miopia? Kenapa perlu dikasih solusi yang bukan single vision ya? Karena tadi sudah ada studinya bahwa peningkatan dari miopia terjadi dan juga ada faktor lainnya, nanti kita akan lihat ya. Dan ini studinya sudah dilakukan oleh Holden Brain Institute ya, dari tingkat peningkatan dari miopia. Tadi referensi di awal dan di Ibu Feris juga ada. Nah, dampak dari miopia kita akan kategorikan dari dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Karena miopia ini berkondisi seumur hidup, tentunya akan berpengaruh kepada kualitas penglihatan. Jangka pendeknya akan berdampak pada pembelajaran dan kehidupan sehari anak-anak ya. Dan berdasarkan penelitian memang 80% pembelajaran itu didapat dari indera penglihatan, sisanya mungkin ada indera pendengaran ataupun perasa. Dan ini menjadi suatu perhatian. Dan ini akan mempengaruhi apa tentunya? Contohnya mereka akan mungkin melihat papan tulis tidak bisa dan ketajamannya melihat tidak bisa. Akhirnya atau informasi dan pengetahuan tidak didapat dengan baik, nilainya merosot dan prestasinya berkurang. Dan ini kalau tidak ditangani dampaknya untuk akan jangka panjang. Tidak hanya untuk belajar, mungkin dalam aktivitas seperti olahraga, bersepeda dan lain-lainnya. Dampak jangka panjang tadi yang sudah disampaikan akan mengganggu kualitas kesehatan mata, yaitu risiko kompleksi mata. Dan kalau sudah masuk ke arah sini, biasanya itu setelah penanganan kualitas penglihatannya itu tidak maksimal 100%. Under, jadi akan turun ketajaman penglihatannya, bahkan hanya 50%. Bahkan kalau sudah buta, bisa jadi 0% kelihatannya. Oke, kenapa miopia ini menjadi perhatian? Jadi utamanya adalah kejadian yang dari sejak usia dini dan juga perilaku yang berubah. Jadi pada saat mereka datang ke toko ke optik praktikal, diteliti ya, diteliti oleh Sarkariduk ya, pada saat mereka sekitar di 6 sampai 8 tahun sudah terdapat miopia -1, diperkirakan kurvanya adalah di usia 16 tahun -6. Akan tapi di usia 8-10 tahun, -1 akan diperkirakan di -3 atau 4. Usia 10-12 tahun, dia -1 diperkirakan nanti akan di usia 16 tahun adalah -2 atau -3. Ini adalah angka kejadian yang berdasarkan studi, bukan bisa mungkin bukan tidak mungkin akan menjadi lebih
landai ya teman-teman, lebih tinggi dalam kenaikannya. Jadi di usia 16 tahun bisa lebih dari 6. Dan adanya perubahan gaya hidup yang terdampak di seluruh generasi termasuk anak-anak. Aktivitas penggunaan perangkat digital di jarak dekat dan banyak dilakukan di aktivitas di dalam ruangan dan berkurangnya aktivitas di luar ruangan. Jadi tadi yang disampaikan adalah kita perlu mengidentifikasi faktor risiko perkembangan miopia mulai dari usia. Jadi pada saat di wawancara kita perlu mengusia usia, latar belakang miopia keluarga, aktivitas yang dihabiskan di luar ruangan, aktivitas di penglihatan jarak dekat, dan kelainan refraksi yang perlu dikoreksi dengan maksimal tentunya. Dan karena berdasarkan penelitian underkoreksi itu akan memperparah eh, ataupun akan meningkatkan perkembangan dan perlu memperhatikan perkembangan miopia dalam setahun terakhir. Jadi harapannya untuk praktikal kita, praktik kesehatan mata, saat ini memang single vision untuk mengkoreksi, tapi ingat tidak dapat mengendalikan perkembangan miopia. Jadi saat ini harapannya teman-teman mengubah paradigmanya dalam memberikan solusi untuk kesehatan jangka panjang, tidak hanya untuk mengkoreksi, tapi juga untuk mengendalikan perkembangan miopia pada anak-anak. Karena ini adalah aset kita jangka panjang di praktik bisnis optikal. Kita memperkenalkan Estelosteles, solusi manajemen miopia untuk anak-anak. Dan berdasarkan studi yang sudah dilakukan di 2 tahun, Estelosteles mampu lebih efektif efikasinya dibandingkan penggunaan single vision hingga rata-rata memperlambat perkembangan miopia 67% dengan syarat adalah pemakaian minimal 12 jam sehari. Untuk hasil uji klinisnya, nanti kita akan masuk ke bagian studi klinis. Ya, apa itu Essilor-Stellest? Jadi Essilor-Stellest adalah solusi teknologi lensa optalmik yang diberikan oleh lensa Essilor dengan berupa pertama kelebihannya akan memberikan koreksi untuk miopia dengan berupa zona single vision dan ini menjadi perhatian karena zona single visionnya sangat luas 60%. Kedua, fitur ditambahkan pada lensa tersebut adalah lensa asperis tinggi ataupun HALT yang tujuan untuk mengkontrol pergerakan miopia. HALT, Highly Aspherical Lenslet Target, yaitu berupa konstelasi ataupun susunan lensa-lensa kecil asperis tinggi. Dan kelebihan yang diberikan oleh Essilor adalah tanpa kompromi karena tidak menyentuh bola mata dan bukan obat-obatan, jadi sangat mudah, sangat estetis dalam pemakaian kacamata dibandingkan bifokal, aman, dan sederhana. Ya, apa tujuan objektif dari lensa Essilor? Ada 3 tujuan penting. Pertama adalah untuk mendapatkan penglihatan yang tajam, memberikan gambar sentral, yaitu utamanya di makula tentunya. Kemudian objektif kedua adalah memberikan sinyal perlambatan miopia yang kuat dengan membentuk dari retina. Dan bagaimana untuk sinyal perlambatan miopia ini dengan volume cahaya tidak terfokus di depan retina. Nah, ini menjadi poin utama. Dan objektif ketiga ya, tetap menjaga kualitas penglihatan tajam untuk penglihatan perifer, bagian bawah utamanya ataupun atas, kanan kiri, dan juga mempertahankan efek miopia kontrolnya akan tetap menjaga agar terjadinya volume cahaya tidak terfokus di depan retina. Jadi, lensa miopia kontrol dari Essilor menyediakan kontrol miopia melalui zona lensa aspherical tinggi yang akan menciptakan volume cahaya tidak terfokus di depan retina dan mengikuti bentuknya. Karena di teknologi lain itu berbeda ya, karena dia tidak mengikuti bentuk retina. Oke, ini bentuk retina seperti ini. Dan tetap menjaga penglihatan berapapun jaraknya, baik itu jarak jauh ataupun jarak dekat, dan arah pandangannya. Ya, jadi kita akan sekilas memperkenalkan teknologi HALT yang bisa dibilang disisipkan dalam sebuah lensa single vision, yaitu Highly Aspherical Laser Target. Lensa-lensa kecil ini adalah lensa asperis tinggi yang akan memberikan pembiasan refraksi cahaya dan menciptakan volume cahaya tidak fokus di depan retina. Dan hal ini tersebar dengan 11 cincin yang identik dan setiap dari ring akan berbeda karakteristik optiknya dan ini tidak fix ya dalam power adisinya, bukan power adisi, power yang berbeda-beda. Dan tujuannya ini akan memberikan volume sinyal perlambatan depan retina dan mengikuti bentuknya. Dan teknologi HAL sendiri menutupi 40% dari permukaan lensa. Jadi tidak keseluruhan dari sebuah lensa. Ada zona single vision yang akan diharapkan adalah untuk mendapatkan ketajaman penglihatan dan kemudahan adaptasi. Berikut kita akan lihat video tentang Essilor-Stellest berikut During ini. childhood, the body grows, and so do the eyes. Myopia progression happens when children's eyes grow more than they should.
myopia can be corrected through a single vision lens, which helps to focus Sorry. light clearly on the retina. However, it does not slow down eye elongation, so myopia progression can still happen. With over 30 years of experience in myopia control technology, Essilor introduces a game-changing innovation, giving children a brighter future by controlling myopia progression today. Essilor unveils the Stellest lens. What makes Stellest lens so innovative? Stellest lens brings correction through a single vision zone carrying the far vision prescription of the children. This zone focuses light onto the retina, thus ensuring sharp vision. Based on scientific evidence that a light signal in front of the retina slows down eye elongation, Essilor has created the HALT technology, which controls myopia through a constellation of contiguous lenslets, slowing down eye elongation. Stellest lenslets are of a spherical geometry and allow light rays to create a volume of non-focused light. Thanks to the power variation of the lenslets among the 11 rings, this light volume is spread in front of the retina and follows its shape. The dual benefit of myopia correction and control is maintained in all gaze directions in both far and near vision. Designed with this pioneering technology, Stellest lens not only corrects myopia, but effectively controls its progression by creating a volume of signal, whereas single vision lenses only provide myopia correction. Stellest lens slows down myopia progression by 67% on average, compared to single vision lenses when worn 12 hours a day. Sharp vision, myopia control, all in an aesthetic lens. Stellest lens, the revolution of myopia control for children. Yes, jadi poin utamanya adalah kelebihan dari Essilor Stellest adalah memberikan ketajaman penglihatan dan juga mengkontrol perkembangan miopia. Dibandingkan single vision di atas hanya memberikan fokus untuk koreksi ketajaman penglihatan, tapi tidak menahan perkembangan sumbu bola mata. Tapi Essilor Stellest dengan adanya myopic defocus di depan retina akan menjaga dan menahan perkembangan miopia dengan tidak memanjangkan dari sumbu bola mata. Ya, bagaimana Essilor Stellest menjadi suatu solusi yang saat ini sangat inovatif dan tentunya solusi terbaik untuk memperlambat perkembangan miopia. Kelebihan yang diberikan dan manfaat kepada anak-anak ataupun aset kita, keluarga juga, karena untuk anak-anak akan mendapatkan koreksi miopia untuk ketajaman penglihatan, untuk melakukan segala aktivitas, dan mengendalikan perkembangan miopia dengan fitur HAL tersebut tanpa kompromi karena mudah pemasangan seperti single vision dan nyaman dan mudah disetel, di-adjust untuk anak-anak. Untuk praktisi seperti Bapak Ibu sekalian, optikal dan juga mungkin di klinikal rumah sakit, kita menyarankannya mudah karena Essilor Stellest dipakai seperti single vision, mendapatkan kepercayaan, kredibilitas, dan menjalin hubungan jangka panjang dengan keluarga karena harapannya seumur hidup mereka membelikan kacamata di optikal ya, tentunya karena aset kita jangka panjang, tetap terjaga kesehatan matanya walaupun miopia. Dan meningkatkan peluang bisnis memang karena dari sisi harganya lebih baik dibandingkan lensa single vision. Tapi investasinya bisa lebih maksimal. Ya, bagaimana uji klinis dari Essilor Stellest dalam manajemen miopia? Jadi yang dilakukan oleh uji klinis di Wenzhou Medical University bahwa ada uji 24 bulan ataupun 2 tahun yang memberikan bukti kemanjuran ataupun efikasi lensa Essilor Stellest. Uji klinis ini dilakukan di Wenzhou Medical University, China, durasi 2 tahun, dengan perbandingan dengan pengguna single vision. Essilor Stellest 54 anak-anak, single vision lens untuk anak-anak 50, dan kunjungan bulanan di 6 bulan. Hasil yang menjadi penilaian adalah refraksi setara sferis ataupun spherical equivalent refractive SER dalam dioptri, melalui dengan refraksi siklopegik dan juga panjang aksial dalam milimeter. Kriteria uji klinisnya adalah usia anak-anak di 8-13 tahun dengan derajat miopia 0,75 sampai 4,75 dan astigmatisme di bawah ataupun sama dengan 1,50 dioptri,
Dan perbedaan antara mata kanan mata kiri anisometropia di bawah atau sama-sama dengan 1 dioptri. Dan kondisi penglihatan matanya normal memang diharapkan ya Bapak Ibu sekalian, dan tidak ada riwayat miopia kontrol sebelumnya ya. Dan bagaimana hasil uji klinisnya? Berdasarkan hasil klinis di 24 bulan dengan uji klinis prospektif acaf dan double max, bahwa Excelsior mampu memperlambat pengambilan miopia dengan rata-rata sebesar 67% ataupun setara 0,99 dioptri selama 2 tahun. Artinya apa? Dalam setahun tidak mencapai 0,50 dioptri. Dan Excelsior dari sisi axial length dapat memperlambat perkembangan miopia, memperlambat perpanjangan axial length rata-rata sebesar 60% atau 0,41 mm. Dan hasil uji klinis ini ditunjang dengan cara kepatuhan, yaitu pemakaian kacamata selama minimal 12 tahun. Tapi harapannya adalah tentunya mereka memakai kacamata seharian dari pagi sampai mau tidur. Oke. Ya, dan setelah setahun pertama dan kedua, pertumbuhan mata miopia pada anak-anak dengan menggunakan laser stylus ternyata memiliki tingkat yang sama atau lebih lambat dibandingkan anak-anak yang tidak menderita miopia ataupun emetrop. Jadi otomatis perkembangannya seperti orang mata sehat ataupun mata normal tanpa kelainan korektif. Dan bagaimana adaptasi? Jadi pertanyaannya adalah, karena ini memiliki spesifikasi desain khusus, apakah adaptasinya susah? Jawabannya, kita sudah ada studi di mana anak-anak mampu beradaptasi dalam sepenuh ya selama seminggu. Dalam 3 hari itu sekitar 94%, dalam 1 minggu mencapai 100%. Dan ini ditunjang dengan fitting nanti dispensing yang akurat tentunya. Dan keseluruhan pakaian adaptasi yaitu 94% anak-anak merasa nyaman dengan Excelsior, dan ini semuanya mudah seperti memasukkan lensa single vision. Nah, berdasarkan uji klinis di tahun kelima, perkembangan miopia rata-rata 2 kali lebih lambat dengan lensa isosceles dibandingkan penggunaan single vision, di mana mencapai perselisih 1,75 dioptri, ataupun kalau kita bagi 5 dalam per tahun itu tidak mencapai 0,35 dioptri per tahun. Dan axial length itu kurang lebih 0,72 mm per tahun. Kalau sebagai referensi kurang lebih 1 mm itu sekitar 2,5 dioptri. Dan di uji klinis tahun ke-6 bahwa Excelsior mampu memperlambat perkembangan dengan perbedaan 1,95 dioptri dengan pengguna single vision. Artinya dalam per tahun hanya 0,34 sekian dioptri. Dan axial length sampai 0,81 mm dioptri selama 6 tahun. Dan rangkumannya dalam uji 6 tahun adalah Excelsior tetap efektif dalam memperlambat perkembangan miopia di tahun keempat, kelima, dan keenam, memperlambat perkembangan miopia sebesar 1,95 dioptri dibandingkan single vision, dan memperlambat perpanjangan aksial sebesar 0,81 mm rata-rata selama 6 tahun. Dan dengan isolasi ini bisa digunakan hingga usia 19 tahun, mendekati sekitar usia emetropisasi ya teman-teman. Ya, di bagian terakhir, bagaimana pemasangan lensa Excelsior dispensing, dan ini praktik di retail optikal. Pertama, ingat range dari power Excelsior karena ini terbatas memang di area yang di arsir hijau dan hijau muda itu ada, tapi yang putih ini tidak ada. Ya, jadi ini tidak bisa masuk ya. Range-nya adalah mulai dari plus 2 sampai minus 12, tapi ingat plus 2-nya itu dengan kombinasi minus 4, silinder 4, jadi kalau di spherical equivalent refractive itu terdapat minus 2 dioptri. Jadi area plus 2 silinder 3-nya itu tidak ada ya teman-teman, walaupun dia ada spherical equivalent refractive minus 1. Jadi hati-hati kalau ada anak-anak, ya walaupun dia masuk faktor risiko miopia, walaupun hipermetrop dengan silinder, tapi areanya diperhatikan. Dan untuk koreksi prismnya maksimal di 2 prism lens per lens. Diameter 55, semakin tinggi powernya akan lebih kecil, hati-hati dalam pemilihan frame. Dan lapisan lensa yang untuk menjaga kejadian lensa yaitu Crizal Rock, dan juga saat ini tersedia pada Crizal Prevencia. Dan bahan tetap
untuk anak-anak dipercaya harus menggunakan menjadi salah satu standar, yaitu dengan bahan polikarbonat ataupun di Essilor dikenal dengan brand Airwear 1,59. Dengan fitur kelebihannya tentunya akan lebih ringan, nyamanan pemakaian sepanjang hari, dan juga proteksi kesehatan mata terhadap cahaya UV. Dan untuk pemilihan frame ini menjadi suatu perhatian agar area lensa-lensa kecil ini optimal ya. Perhatikan dengan dari fitur wajah anak, morfologi wajah anak. Hati-hati kalau anak-anak yang mungkin sudah sekitar 13 tahun akan lebih besar wajahnya ya. Dan menjadi perhatian kepada pemilihan yang ringan, fleksibel, kuat, hypoallergenic, ya tidak membuat iritasi, dan disarankan memang memiliki notepad untuk bisa adjust ya, karena di sini fitur area single vision yang di bagian tengah itu perlu di adjust dan perlu di area pupil mata. Size tidak disarankan lebih lebar, jadi jangan terlalu besar, kacamata kuda ya sebenarnya mungkin terlalu besar. Pilih bingkai dengan jarak tengah kotak yang mirip dengan jarak pupil pasien, jadi PD frame dan PD pasien. Ini menjadi referensi sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, pada seluruh pengguna kacamata ya, karena jangan sampai posisi mata itu agak ke tengah. Kurangi jumlah disentrasi untuk mengurangi ketebalan tepi, dan disarankan memang mata harus berada di tengah bingkai, tengah-tengah dari bingkai, dan tidak terlalu sempit karena kalau menempel di pelipis artinya akan menjadi ketidaknyamanan dalam pemakaian. Nah, dalam parameter pemasangan kita perlu melakukan fitting ataupun penitikan, yaitu dengan mengambil minimal mungkin dengan spidol dan senter ataupun dengan alat digital. Kalau di Essilor disebutnya Eyeler 2. Dan yang diambil adalah nanti akan setelah pendidikan akan mendapatkan data parameter MPD, mono PD, dan juga mono PV. Dan diharapkan untuk sentrasinya area terluas dari zona single vision yaitu sebesar 9 mm di bagian center ataupun area sekitar OC, optical center, itu akan ada di area mata, terlebih daerah pupil. Ya, karena pupil anak-anak maksimal mungkin sekitar 5 ataupun 6. Ya, oke. Dan rekomendasi tentunya pilih frame dengan range usia 6-16 tahun, ringan, dan saat ini kacamata untuk gaya anak-anak juga ada. Dan vertical frame minimal di 28, lebih besar akan lebih baik ya teman-teman. Contohnya adalah kolaborasi dengan frame Luxottica, yaitu Ray-Ban Stylus kita, yaitu Ray-Ban Kids. Nah, setelah memberikan solusi lensa, tapi ini yang perlu kita ingatkan bahwa paradigmanya saat ini jangan menjual putus ya untuk koreksi, tapi untuk merawat mereka jangka panjang. Ingatkan pengguna untuk menerapkan kebiasaan juga dalam memelihara mata yang baik dengan aturan 20-20-20. Ini tentunya tidak hanya untuk anak-anak, seluruh generasi. Dan juga luangkan waktu 2 jam sehari di luar ruangan. Ya, berhubungan tadi dan kebutuhan hormon dopamin ya. Dan batasi waktu bersantai ataupun aktivitas jarak dekat kurang dari 2 jam. Dan rekomendasi untuk follow up pemakaian lensa Essilor setidaknya pemakaian minimal 12 jam sehari. Tapi memang harapannya adalah dipakai seharian karena adaptasi mudah. Dan melakukan pemeriksaan mata rutin ke eye care profesional ataupun optikal minimal setiap 6 bulan sekali. Ya, dan Essilor untuk membantu manajemen miopia di praktik di optikal ataupun klinikal dan rumah sakit, kita sudah memberikan informasi yang berkelanjutan dari Leonardo, dan juga dalam penjualan nanti pasien ataupun anak-anak dan juga orang tua akan mendapatkan buku Stylus Passport untuk mengingatkan waktu kunjungan mereka ya. Dan juga alat penunjang diagnostiknya seperti saat ini untuk pengukuran sumbu bola mata yaitu Miopia Expert 700, dan ada yang saat ini kita canangkan untuk praktek optikal lebih baik yaitu ABC, ABC autoratif atau refrakto krato biometri. Jadi autoref, kratometri dan biometri ABC. Ini tentunya untuk masa depan optikal yang lebih baik ya, karena ternyata saat ini kita perlu mengukur panjang sumbu bola mata. Oke, dan di bagian akhir untuk pesan penting dalam praktisi kita adalah ada 4 pilar keterlibatan ahli optikal atau optometris atau optician dalam penanganan miopia. Pertama adalah tentunya kita selalu awareness, edukasi untuk pasien dan orang tua, terlebih pasien anak-anak. Dan ditunjang dengan fitting dan keunggulan teknis dan kepatuhan terhadap perawatan dan tindak lanjut.
dan kolaborasi dengan eye care profesional, baik itu optometris, optician, ataupun dokter spesialis mata yang ada di area masing-masing. Dan bagian terakhir, pesan penting kelima adalah adanya lensa solusi inovatif dari Essilor dalam menangani miopia, yaitu Essilor yang sudah mendapatkan pengakuan dari FDA. Jadi sudah FDA approve bahwa ini aman untuk diberikan kepada anak-anak, terlebih mereka yang mengalami miopia berkembang. Dan ini Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan bisa search ya bahwa dari Essilor sudah mendapatkan pengakuan dari FDA approve dan bisa untuk menjadi satu referensi pertanyaan dari orang tua apakah lensa ini aman. Dan berikutnya sedikit sekilas akan memperlihatkan bagaimana testimonial dari optometris dan optician di beberapa negara ya. Saat ini di Indonesia belum. Mungkin nanti silakan Bapak Ibu sekalian ada customer yang sudah menggunakan stylus diwawancarai. Oke, berikutnya kita akan lihat videonya. Teknik marketing. Te voy a dar el ejemplo de una niña de 3 años a la que le aumentaba la miopía cada 6 meses y justo cuando tenía 6 años, después del control de Stellest, su miopía sigue estable y ha mejorado tanto su enfoque como su agudeza visual. Nós tivemos caso que vai fazer ano agora que não aumentou a miopia da criança. A criança usava 4,5 de miopia com meio de astigmatismo e não houve progressão em ano. É a primeira lente nossa que está fazendo ano. Tenemos un caso muy bonito de un niño de 6 añitos que le pusimos las lentes hace 1 año y después de las revisiones del mes, de los 3 meses, del medio año, ahora al año, no ha aumentado nada. 因为我的小孩今年12岁，那佩戴性屈控有1年半，那这1年半的话，那我也会持续的去追踪啊，包括每个月的复查啊，度数的话，其实目前还是不需要更换的。Ya, harapannya tentunya kita memberikan solusi yang lebih inovatif untuk menangani perkembangan miopia pada anak-anak. Ya, oke. Jadi kita saat ini harus mengubah paradigma untuk berperan dalam penanganan miopia pada anak-anak ya. Dan tentunya ini perjuangan untuk menangani miopia dan ini menjadi perhatian kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan saya kembalikan ke Pak Isyu sebagai moderator. Oke, baik Pak Hendro. Aplaus dulu ya buat Pak Hendro dan Essilor. Terima kasih Pak, ini ilmunya yang dibagi ke kami ya, sebagai praktisi maupun sebagai tenaga kesehatan pastinya ya. Jadi ini Pak, kita juga akan memberikan kesempatan kepada 2 penanya yang sekiranya nanti mungkin Essilor mau ngasih hadiah 10 apa 20 gitu ya. Silakan. Enggak apa-apa. Jadi itu belum ada. Ya, oke. Ini tak tembak nih pokoknya. Kalau panitia cuma menyediakan penanya 2, nanti akan dipilih 1 yang terbaik. Kalau Essilor mau memberikan hadiah dipersilahkan nanti ya. Oke, silakan yang mau bertanya tentang lensa untuk miopia kontrol dipersilahkan resen. Oke, Muhammad Fikri Fauzan, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih ya telah mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Siap. Mohon maaf, suara saya jelas ya Pak ya? Jelas. Baik, saya mau tanya Pak, saya mau insight tentang teknologi dari lensa stylus ini ya. Sebagaimana yang kita tahu, teknologi yang ditawarkan lensa stylus ini tadi kan HALT ya, Highly Spherical Lens-Led Target. Jika kita comparison dengan lensa miopia kontrol yang lain seperti Rodenstock yang mempunyai Micon-nya, lalu Hoya yang mempunyai MioSmart-nya, tentunya memiliki mekanisme atau teknologi yang berbeda ya Pak ya, Pak Suhendro ya. Baik, yang saya tanyakan adalah bagaimana mekanisme kerja teknologi HALT ini, Highly Spherical Lens-Led Target ini, pada lensa Essilor stylus
dalam memperlambat progresi miopia pada anak. Itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Oke, pertanyaan yang luar biasa dari Mas Muhammad Fikri, dan itu teknologi memang salah satunya referensinya adalah berdasarkan studi bahwa kita tidak hanya mengkoreksi dan menjaga bagaimana cahaya perifer dari sebuah lensa itu tidak terfokuskan di belakang retina. Ya, jadi istilahnya namanya myopic defocus, dan ada referensinya bahwa studi kepada lensa saat ini single vision hanya memberikan fokus bagian tengah, tapi untuk perifer lensa single visionnya itu akan memberikan defokus hiperopia, dan ini akan menyebabkan adanya persinyalan ke otak untuk memperpanjang sumbu bola mata. Nah, untuk lensa miopia manajemen saat ini memang prinsipnya rata-rata sama seperti juga beberapa brand dan juga lensa kontak lunak, ya, bahwa untuk akan menjadikan myopic defocus depan retina. Tapi yang mengikuti bentuk dari retina hanya isosceles ya, karena di beberapa teknologi lainnya prinsipnya berbeda, walaupun sama seperti myopic defocus. Dan ini yang diyakini oleh beberapa ahli expert tentang kesehatan mata, oftalmologis juga, bahwa defokus retina mengikuti bentuk retina ini yang lebih efikasinya lebih baik ya untuk memperlambat perkembangan bola mata. Dan tadi referensi sudah saya bacakan, sebenarnya silakan search, ada Optical Intervention of Myopia Control ya oleh Logan NS Bollimore. Ya, itu studinya. Semoga bisa menjawab Mas Fikri. Jadi Mas lensa-lensa, Fikri, oke. bagaimana Mas Fikri? Mas Fikri? Oh, sudah. Oke, lanjut ke ini penanya kedua, silakan raise hand. Mungkin bisa dengan pertanyaan yang lain. Kayaknya Esilor mau ngasih hadiah gede nih. Nanti kita Derwin Novian. Nah, siapa? Derwin Novian. Derwin Novian. Nanti kita upload lagi lah kalau Isilor ngasih hadiah. Silakan Derwin Novian. Lagi buat panitia. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang semuanya. Siang. Ya Pak. Saya ada sedikit sharing untuk pengalaman di lapangan ya Pak ya mengenai penjualan dari untuk lensa myopia control ini Pak. Siap. Jadi saya dapat pasien tuh dia sebelumnya pengguna single vision premium selama 1 tahun ya Pak ya. Kemudian dia kontrol kembali dan orang tuanya memutuskan untuk ingin menggunakan myopia control. Nah, pengalaman di sini Pak, ternyata anak-anak di staf di optik mungkin lupa inform konsen. Begitu dia menggunakan lensa myopia control, ternyata anaknya nggak nyaman Pak ketika dia membandingkan dengan lensa single vision sebelumnya. Nah, bagaimana Pak tips untuk para praktisi optik nih Pak ketika ada kasus seperti ini, ketika ada pasien dia mengkonversi dari single vision konvensional, dia ingin mengganti dengan lensa myopia control seperti itu Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Derwin Pak Derwin Novian untuk pertanyaannya. Jadi untuk memastikan adaptasinya pemakaian untuk mudah, jadi kembali lagi diingatkan untuk kita optometris untuk melakukan pengambilan parameter yaitu fitting dalam dispensing. Jadi pastikan fitting itu tepat, seperti menitikan seperti progresif sebenarnya, yaitu mendapatkan parameter MP dan PV, dan zona single vision yang paling luas itu di bagian sentral yang di sekitar OC itu sekitar 9 mm itu tepat di depan pupil. Itu yang memastikan untuk kemudahan adaptasi. Dan memang di saran pertama beberapa dokter, memang mereka untuk melihat harus menoleh ya. Kalau ke samping, melihat ke samping ya, harus menoleh. Jadi kalau melihat lurus oke aman, tapi ke samping harus menoleh. Tapi kalau untuk beberapa adaptasi berikutnya, mereka mungkin akan beradaptasi dengan mudah karena di area antara lensa-lensa kecil tersebut ada area zona single vision yang sama ya powernya dengan area tengah. Jadi adaptasinya mungkin di dalam beberapa hari mereka akan dapat mudah bisa mendapatkan ketajaman pada saat mereka melirik seperti itu. Akan terjadi seperti deformasi bayangan, buram ya, tapi setelah beberapa saat adaptasinya akan lebih mudah. Jadi Pak Derwin untuk praktikalnya nanti pastikan mengambil parameter pemasangan yang akurat dan adjustment lebih baik ya, karena posisi mata disarankan di tengah-tengah dari rim. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Derwin untuk praktiknya. Yes.
Oke. Baik Pak, Terima ya kasih. terima kasih Pak untuk Terima kasih. ininya. Mungkin juga ini kita juga mungkin masukan Pak ya, buat ini juga mungkin kita inform konsen juga mungkin kepada orang tuanya mungkin ya Pak ya. Yes, Mungkin si anak betul. akan merasakan Betul. hal yang berbeda ketika dia ada konversi ke lensa yang di myopia kontrol mungkin gitu ya Pak ya. Betul. Edukasi ke orang tuanya juga mungkin ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Derwin ya. Oke. Ya, Pak Indro, dipersilakan untuk memilih salah satu dari pertanyaan yang semuanya bagus, tapi silakan mana yang menurut Pak Indro itu lebih bisa untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Oke. Ya. Dua-duanya sangat baik ya, tentunya dengan insight tentang fitur teknologinya dan dispensing memastikan ya. Dan karena kita kebanyakan di sini ada mungkin praktikal retail optikal, jadi Pak Derwin saya pilih untuk Oke. yang terbaik dapat souvenir dari Mas Isyu ya, dari Iya. Pengda Iropin ya. Boleh. Tapi nanti Boleh. keduanya mungkin kita akan berikan souvenir dari Essilor Sedekah Siap. dan tim Leonardo ya. Oke. Untuk Mas Oh Fikri ya. dan juga Tuh. Pak, mohon bantuan untuk alamat pengirimannya Oh iya, disampaikan kepada Pak nanti Isyu. untuk kedua penanya barusan dapat souvenir dari Essilor. Nanti bisa menghubungi panitia untuk memberikan alamatnya ya. Terus yang dari panitia webinar kali ini Pak Derwin ya. Nah, mungkin ya kalau Essilor sudah memberikan hadiah 2 itu ya. Ya Mas ya, paling tambah 1 sama untuk moderatornya ya. Oke. Ya, Terima baik. kasih Mas Hendro. Baik. Terima kasih Essilor, semoga ke depan kita bisa terus berkolaborasi ya. Ya, Baik, untuk aman, kemajuan amin. pengetahuan, untuk segala macam dunia optometris ya. Oke. Baik. Mas Hendro, terima kasih selalu. Terima Salam kasih. buat keluarga ya, buat teman-teman ya. Baik, terima Oke. kasih. Kalau Mas Hendro sudah ada keperluan lain, nggak apa-apa meninggalkan ini. Tapi kalau memang masih mau stay, silahkan. Baik, Oke, terima monggo. kasih. Oke.